Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memberikan tanggapan terkait soal-soal ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ali Wirarahman SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baik, di sini terdapat beberapa pertanyaan terkait pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari soal yang diberikan. Yang pertama itu menanyakan sejauh mana pemahaman saya terkait pemahaman teori belajar. Sejauh yang saya tahu ini, teori belajar itu terdiri dari 4. Yang pertama itu teori behavioristik, kedua teori kognitif, ketiga teori humanistik, dan keempat teori konstruktivisme. Namun sepanjang perkuliahan kami itu lebih banyak memperdalam kepada 3 teori belajar saja. Ya, diantaranya itu behavioristik, kognitif, dan teori konstruktivisme. Belajar itu sendiri sangat penting bagi seorang manusia. Selama kita masih bernapas, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu sendiri adalah dari tidak tahu menjadi tahu, di mana dalam dunia pendidikan, belajar itu adalah suatu konsep pengetahuan yang disalurkan kepada peserta didik oleh seorang pendidik. Nah, guru merupakan suatu pendidik atau pengajar yang berperan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dan suatu proses belajar dikenal dengan istilah teori belajar. Nah, teori belajar ini merupakan suatu langkah-langkah yang berperan untuk membantu seorang guru mendidik atau menyampaikan ilmu pengetahuan kepada seorang peserta didik. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa di sini ada beberapa teori belajar. Yang pertama itu teori behavioristik, kedua teori kognitif, ketiga teori humanistik, dan yang terakhir itu teori konstruktivisme. Namun meskipun terdapat beberapa teori belajar, tidak menutup kemungkinan seorang guru menyukai atau masih melakukan proses pembelajaran berdasarkan pengalaman yang telah mereka lalui sebelumnya. Maksudnya, dalam beberapa kasus seorang guru itu menemukan cara jitu dalam mendidik peserta didik tanpa harus mendasari teori belajar yang ada. Nah, baiklah, kita kembali ke pertanyaan awal tadi yang mengatakan sejauh mana saya mengetahui tentang teori belajar. Nah, teori belajar yang pertama ini yang akan saya kemukakan adalah teori belajar behavioristik. Pencetus dari teori behavioristik adalah Gigny and Berliner. Nah, teori ini berisikan tentang adanya perubahan tingkah laku dalam proses pengalaman belajar. Teori ini mengutamakan terbentuknya suatu perilaku dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, stimulus adalah input yang berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan berbagai lainnya yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Sementara respon atau output dari teori ini sendiri merupakan suatu tanggapan atau reaksi peserta didik dari stimulus yang diberikan oleh guru mereka. Nah, teori behavioristik ini yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku. Pada penerapannya selama proses pembelajaran, teori behavioristik sangat bergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, peserta didik, media pembelajaran, materi pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Namun, tidak menutup kemungkinan suatu teori itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang paling mendasari, yang paling saya ingat itu adalah kekurangan dari teori behavioristik ini adalah teori behavioristik ini tidak dapat digunakan dalam semua mata pembelajaran yang ada. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dalam proses pembelajaran, peserta didik hanya diarahkan untuk mendengar dan menghafal materi yang telah didengarkan yang disampaikan oleh seorang guru. Untuk teori selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif dicetus oleh seorang psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget.
Teori kognitif berbicara tentang manusia yang membangun kemampuan kognitifnya berdasarkan motivasi yang ada dalam diri sendiri serta terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi berdasarkan teori kognitif, belajar merupakan suatu proses perubahan dari pemahaman dan persepsi. Dengan kata lain, teori kognitif tidak berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap seorang peserta didik. Teori kognitif mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari persepsi, kemudian membentuk suatu hubungan antara pengalaman baru dan pengalaman yang telah ada sebelumnya. Jadi dalam proses belajar teori kognitif, tidak terpatah-patah atau terpisah-pisah, namun prosesnya mengalir dan menyeluruh. Hal yang paling ditekankan dalam teori kognitif adalah proses yang dicapainya bukan hasil dari belajar itu sendiri. Namun, agar teori ini berhasil diterapkan, seorang pendidik harus mampu mengamati setiap perbedaan yang ada pada peserta didik mereka. Sebagaimana dari teori behavioristik sebelumnya, teori kognitif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang paling mendasar dalam kekurangan teori ini adalah teori ini tidak bisa diterapkan kepada semua jenjang pendidikan, dan yang kedua itu pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Nah, yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini sendiri bukan bagian dari teori pendidikan, namun ia tercipta dari ilmu filsafat, di mana hal yang dibahas dalam teori ini berasal dari bagaimana proses pembentukan manusia itu sendiri. Jadi, menurut teori belajar konstruktivisme, proses belajar merupakan pembentukan pengetahuan yang terjadi terhadap manusia berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar menurut teori konstruktivisme merupakan suatu proses di mana peserta didik diharuskan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Teori konstruktivisme menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain untuk mengembangkan dirinya sendiri. Berdasarkan 3 teori belajar ini, menurut saya yang paling mudah dimengerti adalah teori konstruktivisme. Mengapa? Karena di sini seorang peserta didik diarahkan untuk membangun dan menciptakan serta mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah mereka lewati sebelumnya. Dalam pelaksanaannya tentu saja teori konstruktivisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan yang mendasar adalah teori ini lebih susah dimengerti karena ruang lingkupnya terlalu luas. Yang kedua itu tugas guru tidak maksimal karena peserta didik diberikan lebih banyak kebebasan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu menanyakan apakah motivasi belajar itu dan seberapa penting. Menurut saya, motivasi belajar adalah suatu dorongan atau hasrat yang timbul dalam diri seseorang atau karena pengaruh dari lingkungan luarnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa motivasi itu terdapat dua ya, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Tujuan untuk memberikan motivasi belajar itu sendiri dengan ini diharapkan dapat memicu semangat seorang peserta didik agar mereka lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, motivasi belajar itu sendiri sangat berkaitan erat dengan stimulus yang diterima oleh seorang peserta didik. Dalam memberikan motivasi belajar kepada seorang peserta didik tidak melulu berupa suatu hadiah, namun juga bisa berupa pujian. Jadi sebagai seorang guru jangan pelit-pelit untuk memuji seorang peserta didik, karena dampak dari kata-kata seorang guru itu dapat mempengaruhi sisi psikologis dan fisiologis seorang peserta didik. Misalnya, tulisannya jelek langsung dikatai tulisanmu mirip cakar ayam, itu gak bagus. Jadi menurut saya ini motivasi belajar itu sangat penting bagi seorang peserta didik. Bukan hanya seorang anak yang membutuhkan motivasi, kita sebagai orang dewasa pun sangat memerlukan hal itu untuk memacu semangat dan memberikan kita kesan agar lebih giat lagi dalam melakukan suatu hal. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang saya ketahui tentang kesiapan belajar berdasarkan growth mindset. Jadi growth mindset itu sendiri adalah pola pikir berkembang yang ada pada diri manusia. Jadi pola pikir itu sendiri dapat membuat kehidupan seseorang berkembang atau malah sebaliknya. Growth mindset adalah cara berpikir berkembang terhadap diri sendiri sehingga dapat mempengaruhi perasaan terhadap meningkatnya kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki.
Growth mindset bisa berasal dari kemampuan dasar seseorang atau keterampilan dan kebiasaan yang baru dikembangkan, sehingga menghasilkan sesuatu positif. Karena percaya bahwa kecerdasan dan bakat seseorang bisa berkembang seiring berjalannya waktu berdasarkan dedikasi dan kerja keras. Berdasarkan yang pernah saya baca, cara membangun growth mindset itu ada beberapa hal. Yang pertama itu mengakui ketidaksempurnaan. Yang kedua, kita harus hadapi tantangan. Selanjutnya, kita harus hapus pikiran negatif yang ada dalam diri kita sendiri. Kebanyakan orang itu tidak pernah menghargai proses ya. Jadi di sini juga kita harus bisa menghargai proses yang ada. Yang terakhir itu hal yang penting pula, kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, terkadang ini timbul ya dalam diri sendiri. Tadi kan saya mengatakan ada harus menghindari pikiran yang negatif. Nah, bagaimana sih cara untuk membangun pikiran yang positif dalam growth mindset ini? Setelah saya search, yang pertama itu saya menemukan bahwa yang harus diperhatikan adalah gaya bicara. Selain itu, kita harus berdamai terhadap diri sendiri, bahwa kita ini tidak bisa melakukan banyak hal. Kita itu memiliki, sebagai manusia biasa, kita juga memiliki kelebihan dan keterbatasan. Nah, setelah mendengar hal-hal itu, kita dapat melihat apa hubungannya dengan kesiapan belajar. Jadi, dengan menanamkan pola pikir growth mindset dapat menumbuhkan atau meyakinkan peserta didik bahwa serangkaian proses yang mereka lalui tidak menutup kemungkinan akan mendapati sebuah kegagalan. Siswa juga lebih bisa berpikir lebih maju bahwa kegagalan adalah bukan hasil yang mutlak. Dengan begitu, seorang peserta didik akan lebih memahami bahwa hasil yang diperlukan dalam pola pikir ini adalah suatu proses yang mereka lalui. Dengan begitu, seorang peserta didik akan menyadari hal yang penting dalam yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan adalah proses yang telah mereka hadapi, sehingga mereka tidak akan takut untuk gagal dalam melakukan sesuatu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa yang saya ketahui tentang perkembangan peserta didik berdasarkan aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosio-emosional. Jadi yang pertama itu di sini terdapat aspek fisik ya. Jadi aspek fisik ini sendiri adalah suatu perkembangan fisik berdasarkan pertumbuhan struktur tubuh manusia dari dalam kandungan hingga ia mencapai usia dewasa atau bisa disebut dengan kematangan pertumbuhannya. Berdasarkan riset saya, perkembangan fisik ini terdapat beberapa aspek berdasarkan dari pendapat Whelan dan Thompson, yaitu perkembangan fisik ini berdasarkan 4 aspek. Yang pertama itu sistem saraf. Sistem saraf sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan kecerdasan seorang anak. Yang kedua itu otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik seorang manusia. Yang ketiga, kelenjar endokrin, di mana hal ini yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku seorang manusia. Yang terakhir itu struktur tubuh seorang manusia, baik dari berat badan, tinggi, dan proporsi lainnya. Fase perkembangan fisik seorang manusia itu berdasarkan rentang usia, misalnya usia 0-5 tahun, perkembangan usia 5-11 tahun. Perkembangan fisik pada masa kini cenderung lebih lambat namun konsisten, sehingga cukup beralasan jika seseorang itu disebut dengan masa tenang. Selanjutnya kita melihat dari segi perkembangan peserta didik dari aspek bahasa. Kemampuan berbahasa itu sendiri tercakup dalam 4 aspek. Yang pertama menyimak, selanjutnya itu ada berbicara, selanjutnya membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Aspek perkembangan anak itu sendiri dari kosakata, sintaks atau tata bahasa, dan yang terakhir itu semantik. Manfaat dari mengembangkan bahasa ini sendiri dapat mengembangkan dari segi intelektual seorang anak. Peserta didik dapat menjadikan bahwa bahasa adalah suatu media untuk membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan lainnya. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan aspek bahasa ini sendiri yaitu dengan metode bercerita. Karena dengan metode bercerita ini dapat membantu seorang anak untuk mengembangkan kosakata yang mereka pelajari dan melatih merangkai suatu kalimat yang ada. Selanjutnya dari segi perkembangan kognitif, dikutip dari
WebMD yang pernah saya baca, tahap perkembangan kognitif itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah sensori motor, di mana ini merupakan rentang usia anak batita atau 18 sampai dengan 24 bulan. Yang kedua adalah praoperasional, di mana rentang usia anak sekitar 18 sampai 24 bulan hingga 7 tahun. Yang ketiga adalah operasional konkret, di mana usia seorang anak itu adalah 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah operasional formal, di mana rentan usia adalah 12 tahun ke atas. Masih dari mengutip dari WebMD, setelah seorang anak mencapai keempat tahapan perkembangan kognitif ini, maka ia mampu menggunakan simbol-simbol yang berhubungan dengan konsep abstrak seperti aljabar dan sains. Mereka sudah dapat memikirkan hal-hal yang sistematis, memunculkan teori, dan mempertimbangkan suatu kemungkinan yang ada. Sementara dari cakupan perkembangan sosial emosional di situ dapat dilihat dari segi empati, bagaimana mereka mengungkapkan dan memahami perasaan serta menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang ada. Jadi perkembangan sosial emosional ini adalah proses di mana seorang anak belajar untuk menyesuaikan diri dalam memahami keadaan serta perasaan ketika mereka berinteraksi terhadap orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Dan mengapa perkembangan sosial emosional anak itu sangat diperlukan? Karena hal ini dapat membantu seorang anak untuk melatih bagaimana cara mereka ekspresikan diri. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional seorang anak itu dapat dilihat dari lingkungannya. Yang pertama itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan yang ada di sekolahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah setelah melakukan PPL atau ongoing, bagaimana semestinya saya menyikapi dalam hal profiling peserta didik. Berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, setelah mempelajari tentang pemahaman peserta didik, sebelumnya kami telah diperlihatkan form-form atau lembaran observasi yang dapat kami pedomani saat melakukan profiling peserta didik. Nah, dalam lembar observasi itu terdapat beberapa aspek yang perlu dan sangat penting untuk dilakukan pada saat melakukan PPL. Pada saat melakukan profiling peserta didik, yang pertama itu saya melihat dari segi etnik, kultural, dan segi status sosial seorang peserta didik, di mana seperti yang kita ketahui, suku dan kebudayaan seorang anak itu pasti berbeda di lingkungan sekolah, begitupun juga dengan status sosial orang tua mereka. Jadi untuk itu hal ini perlu dilakukan karena untuk menghindari adanya tindakan diskriminatif oleh seorang guru kepada seorang peserta didik, agar kita sebagai pendidik itu tidak membeda-bedakan atau kita memberikan tugas dalam kemampuan yang bisa diraih oleh semua status sosial yang ada. Jadi hal ini juga perlu agar kita terhindari dari pertikaian yang ada karena adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai etnik dan budaya seorang ya. Selanjutnya itu dalam melakukan profiling peserta didik, tentu saja kita melihat dari segi perkembangan fisiologis sebagaimana yang pernah dibahas pada masa perkuliahan. Dari segi fisiologis ini sendiri dia lebih mengutamakan terhadap perkembangan motorik peserta didik. Mana ini dalam segi motorik itu terdapat perbedaan, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Nah, yang namanya motorik halus itu dia berbicara tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sebagian tubuh seorang anak, dan sementara motorik kasar adalah gerakan yang menggerakkan bisa mencakup seluruh anggota tubuh seorang anak. Dalam melakukan profiling peserta didik juga kita harus mengamati dari segi psikologis seorang anak. Nah, dari segi psikologis anak ini kita dapat melihat bagaimana karakter seorang anak ini, apakah dia bisa berpikir secara idealis atau secara logis dalam melakukan suatu tindakan yang mereka lakukan di sekolah. Hal ini juga penting untuk dilakukan agar mereka mereka lebih bisa mengekspresikan suatu hal secara naluri atau realistis, bukan dibuat-buat.
Dalam profiling peserta didik juga kita harus memperhatikan dari segi bahasa seorang peserta didik, di mana bahasa yang mereka gunakan itu masih kental. Terkadang mereka menggunakan bahasa, misalnya bahasa Bugis dan sebagainya gitu. Namun dalam segi perkembangan bahasa ini kami memperhatikan 5 hal. Yang pertama itu ada sinteks, fonologi, morfologi, semantik, dan pragmatik. Sementara untuk segi perkembangan sosial, kita melihat dari segi hubungan yang ada di lingkungan, baik itu antara mahasiswa ke mahasiswa, teman sebaya, maupun antara guru dengan peserta didik maupun kepada mahasiswa PPL. Selain itu juga kita memperhatikan interaksi. Dari segi ini kita dapat melihat apakah seorang mahasiswa PPL dapat menjalin hubungan yang baik berdasarkan komunikasi yang dilakukan terhadap mahasiswa dengan guru. Selain itu, dari segi kemampuan kolaborasi, kita bisa melihat apakah mahasiswa ini bisa melakukan suatu kerja tim, bisa melakukan hal dalam bentuk teamwork dalam mengakses suatu proses pembelajaran yang ada di kelas. Selanjutnya adalah perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional ini sendiri yang akan menentukan bagaimana kelas berjalan. Dan itu pokok untuk dalam proses profiling peserta didik agar kita dapat menyesuaikan diri ketika terjun di lapangan, dan hal ini juga dapat membantu kita untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekolah. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan profiling peserta didik adalah bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada seorang peserta didik dan bagaimana gaya belajar kita pada saat melakukan proses pengajaran di dalam kelas. Saya rasa itu hal-hal yang pokok yang dilakukan dalam profiling peserta didik. Nah, untuk pertanyaan terakhir, di sini ada sebuah contoh kasus yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini ada kasus dari seorang guru muda yang bernama Pak Dilan. Di sini Pak Dilan merupakan seorang guru yang memiliki bakat dan pengetahuan teknologi yang baik. Namun pada saat dia ditugaskan di suatu sekolah, dia menemukan culture shock kelas. Bagaimana tidak, karena dia itu seorang yang sudah yakin bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya dan pengetahuan teknologinya sudah lebih dari cukup untuk ia terapkan di dalam kelas itu. Namun lagi-lagi kita melihat di sini bahwa ekspektasi yang dilakukan oleh seorang Pak Dilan ini tidak sesuai dengan kenyataan apa yang dia temukan di lapangan. Jadi bisa dikatakan pada saat ia masuk ke dalam kelas, situasi siswa itu tidak dia menemukan situasi kelas itu sangat jauh berbeda dari ekspektasi yang dia harapkan, di mana kondisi siswa di sini ada yang mengobrol sambil mengemil pada saat belajar, ada yang main sambil kejar-kejaran, bahkan ada yang masih bersenda gurau di luar kelas padahal ini sudah jam pelajaran. Jadi inilah yang membuat harapan seorang Pak Dilan ini pupus dan ia merasa begitu tertekan padahal dia baru melakukan proses pembelajaran selama 30 menit. Jadi dalam kasus Pak Dilan ini dia merasa bahwa pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan yang dia punya adalah suatu yang pencapaiannya adalah nihil. Mengapa pada saat dia mengajar, siswa itu tidak dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Dilan, sehingga pada saat dia selesai mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas yang diampunya, dia merasa bahwa mengajar itu berat dan sangat susah untuk menjadi seorang pendidik. Dari kasus Pak Dilan ini sendiri, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang calon pendidik, tidak ada salahnya untuk berekspektasi mengenai peserta didik yang akan dihadapi kelak. Tidak apa-apa jika kita memiliki kemampuan bahasa Inggris dan pengetahuan teknologi yang baik. Namun, ada kata namun ya. Di sini juga kita harus tekankan bahwa sebagai seorang calon pendidik kita harus siap ditempatkan di mana saja. Dan kita tidak akan bisa memilih bagaimana siswa kita kelak. Kita tidak bisa menentukan karakter seorang dengan menunjuk bahwa oh ini yang akan menjadi siswa saya, ini saya yang ingin aja. Tidak, karena dalam suatu kelas itu karakter peserta didik itu sangat berbeda. Selain itu, sebagai calon pendidik juga itu kita harus memiliki kesiapan mental yang baik ya.
Mengapa saya mengatakan demikian? Hal ini untuk menghindari hal-hal yang terjadi seperti Pak Dilan, merasa depresi atau tertekan saat menghadapi kelas yang tidak sesuai dengan ekspektasi Pak Dilan. Jadi untuk Pak Dilan ini saya harap beliau lebih banyak untuk melakukan observasi sebelum membuat suatu media pembelajaran. Nah, tidak apa-apa jika memang media dan pengetahuan yang kita buat telah sesuai dengan kurikulum yang ada pada saat ini, tapi sebagaimana mestinya sebagai seorang guru kita harus bisa memiliki sikap menyesuaikan diri. Jadi untuk Pak Dilan tetap semangat dan terus banyak belajar dari pengalaman yang ada untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Demikian tadi jawaban saya dari 7 pertanyaan yang ada dalam soal UTS PPG Prajabatan tentang pemahaman serta didik dan pembelajarannya. Dengan itu saya mohon diri. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.